Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari baru pemberiannya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, getah adalah bisa cair pekat dari batang kayu, bisa jadi buah-buahan dan sebagainya yang bersifat melekat. Akan terasa sangat tidak enak kalau getah ini melekat pada kita, apalagi kalau kita kena getah dari makanan yang tidak kita nikmati. Riwayat beberapa raja yang memerintah Israel di antara tahun 792 sampai dengan 731 sebelum Masehi menunjukkan bagaimana rakyat Israel merasakan getah dari pemerintahan yang tidak menghormati Allah. Yerobeam memerintah kerajaan Israel selama 41 tahun lamanya. Namun, ia tidak memanfaatkan waktu itu dengan membangun fondasi iman yang teguh. Kemegahan dan kebesaran kerajaan Israel yang kemudian akan diwariskan kepada Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, dan Pekah hanyalah keagungan semu, di mana yang kaya menjadi makin kaya, sementara yang miskin menjadi makin miskin. Selama pemerintahan para raja-raja Israel selama 73 tahun dan 7 bulan, bangsa Israel hanya mendapat getah dari tindakan para raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Kehidupan rakyat dibebani oleh keputusan-keputusan politik yang hanya menguntungkan sekelompok orang saja. Semua itu makin membuat bangsa Israel tidak dapat menikmati anugerah dan kebesaran Allah. Para raja yang seharusnya menjadi hamba Allah untuk kebaikan rakyat justru diperhamba oleh nafsu dan kerakusan mereka sendiri. Jikalau kita adalah bagian dari kerajaan itu, bagaimana cara kita menjaga dan memelihara diri supaya tidak jatuh ke dalam godaan di sekeliling kita? Firman Tuhan tadi mengingatkan kita supaya kita mempertahankan kelakuan kita yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sungguh, kita perlu untuk terus mengikatkan hidup iman kita kepada firman Tuhan dan mengaitkannya setiap pergumulan kerohanian kita di dalam kasih anugerah Allah. Maka marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama semakin dekat dengannya, menyucikan diri hanya karena Kristus saja yang telah menyucikan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami agar kami senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.